Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, di konten kali ini, sobat-sobat, saya istirahat dulu membahas kaum salafi untuk memberikan napas, memberikan waktu agar kaum salafi punya kesempatan untuk merenung, untuk berefleksi, berpikir kembali, karena sekarang ini kaum salafi sedang terpuruk. Klaim mereka salafi penuh kebenaran, salafi gudang ilmu, salafi ilmiah, selalu berdasarkan dalil, sudah runtuh, sudah tumbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Meskipun baru satu orang dari kaum mereka yang mengakui, tapi saya sudah katakan mengakuinya setengah hati. Dia mengatakan hilaf, dan kalau saya anggap salah, katanya. Nah, sedangkan yang lain itu tidak pernah mengakui. Nah, jadi sobat-sobat, saya ingin memberikan mereka waktu, memberikan mereka kesempatan untuk berpikir dan merenung. Barangkali juga mengumpulkan tenaga, mengumpulkan ilmu untuk kembali berdiskusi, berdialog dengan saya, sobat-sobat. Dari komen-komennya yang terakhir, kelihatan sekali itu sobat-sobat, si Lutfi Yanto Nugroho itu kelihatannya gusar, kesal, dan marah. Lihatlah, dalam sekali komen dia bisa 3 komen, dan isinya menunjukkan dia gusar, dia kesal, dia marah, sobat-sobat. Dia mau mengangkat masalah hisab yang dikatakannya tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Kemudian dia katakan di komennya, hisab itu prediksi, sementara ruqyat itu reality. Akurat mana katanya? Prediksi dengan reality. Faktanya metode mana yang pernah keliru? Tidak sekali, 2 keliru. Terjadi beberapa kali kekeliruan. Nah, metode mana? Nah, ternyata metode ruqyat.
yang tidak akurat. Metode hisab sepanjang itu digunakan, belum ada tuh ketidakakuratannya. Ya dari sini saja apa yang disampaikan oleh Lutfianto Nugroho sudah terbantahkan. Apalagi ya kalau kita baca komen dari Mas Prapto. Nah itu komennya. Sobat-sobat ya bisa baca. Ini melengkapi keterpurukan kaum salafi. Ya. Sudah KO bertambah KO. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mencoba ya mengangkat hisab, ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah ya tidak berdasarkan Al-Quran ya dan sunnah Nabi. Jadi keterusan sobat-sobat. Ya, saya sebenarnya tidak ingin lagi ya membahas kaum salafi untuk memberi mereka napas ya, untuk memberi mereka kesempatan berpikir dan merenung ya. Semoga saja ya mereka tersadarkan ya dari kesombongan mereka. Nah, jadi sobat-sobat, yang ingin saya bahas di konten ini adalah mengenai apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Sholat yang tumakninah yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik? Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, sudah selesai. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali, tak ceritain hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak ceritain hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus, kamu itu raan kok masih punya dalil? Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau nggak cocok, tapi ini yang real saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad, itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi gak pernah sholat di Indonesia, berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu. Bagaimana respon dari Ustadz Mujiman? Sobat-sobat. Ini ada pernyataan, kalau sholatnya tumakninah itu ingat dunia. Tapi kalau sholatnya cepat itu tidak ingat dunia. Baik, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan talbis syaiton atau perangkap setan. Jadi setan memberikan perangkap kepada kita. Setan itu suka wazayyana lahum, menghiasi untuk manusia yang sesuatu tersebut buruk seolah-olah indah. Jadi segala sesuatu itu yang batil akan ditampakkan oleh setan seolah-olah hak. Contohnya tadi, kalau tumakninah ingat dunia. Justru karena kita tumakninah, setan menggoda kita biar ingat dunia. Nah, tapi ketika kita tidak tumakninah, sudah jadi temannya setan lah. Ngapain setannya menggoda? Intinya segala sesuatu yang hak itu pasti godaannya besar dibandingkan dengan yang batil. Bapak Ibu, saya kasih contoh lain. Bapak Ibu sudah menikah? Sudah. Suami Anda sebelum Anda menikah atau istri Anda sebelum Anda menikah itu tampak cantik sekali. Bawaannya pengen WA, bawaannya pengen SMS, bawaannya pengen nelpon, pengen ketemu. Kenapa? Setan menggoda. Tapi begitu sudah jadi milik jenengan, setan tidak goda lagi.
Karena kalau digoda tambah mesra nanti. Nah, maka setan tidak goda lagi. Kenapa? Karena setan menghiasi yang batil seolah-olah indah. Maka sebelum setan goda, ini biar maksiat, biar di WA, biar ditelepon, biar ketemu, biar kholwat. Gus Baha mengatakan Nabi tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat, tetapi yang ditegur adalah yang sholatnya lama. Kemudian dia mengambil sahabat Ibnu Abbas sebagai contoh, yang ketika imam sholatnya cepat. Saya tidak tahu apakah ini hadis atau asar, karena sependek pengetahuan saya baru mendengar mengenai Ibnu Abbas yang sholatnya cepat. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Gus Baha terbantahkan. Ternyata Nabi menegur orang yang sholatnya cepat tanpa tumak ninah. Ada seorang sahabat sholat terlihat oleh Nabi. Begitu sahabat selesai sholat, mendatangi Nabi mengucapkan salam. Tetapi Nabi mengatakan, silahkan sholat lagi, Anda belum sholat. Sahabat tersebut mengulang sholatnya. Yang kedua, setelah selesai mendatangi Nabi lagi. Nabi kembali mengatakan, sholat lagi, Anda belum sholat. Maka sahabat tersebut sholat lagi, mengulangi yang ketiga kalinya. Selesai mendatangi Nabi lagi. Dan Nabi masih berucap, silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Akhirnya sahabat nyerah. Bagaimana lagi? Memperbaiki sholatnya. Maka sahabat mengatakan, ajari saya. Nah, kemudian Nabi berucap, Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kemudian Nabi mencontohkan bagaimana sholat yang benar, yaitu dengan tumak ninah. Jadi sahabat tersebut sholatnya cepat dan tanpa tumak ninah. Maka ditegur oleh Nabi. Nah, jadi sobat-sobat, siapakah pendapatnya yang lebih benar berdasarkan dalil yang bisa diikuti di antara Gus Baha dan Ustadz Mujiman? Semuanya terserah kepada sobat-sobat. Tapi yang perlu digarisbawahi, kebenaran agama ini diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.